الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal-nadhirun usikum wa iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Wa qala fi suratil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hari Jumat yang Allah muliakan, di hari Jumat yang kedua ba'da Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada kita nikmat sehat wal afiat, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita melaksanakan salah satu kewajiban dari kewajiban Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita umatnya, salat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan niat dan langkah kita dimanapun kita berada, baik yang kita berada di rumah, dari kantor, dari pasar, di manapun kita berada, ketika diniatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niat billah ta'ala, maka Allah akan catat setiap langkah kita, setiap bulan roda kita dengan pahala yang limpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, marilah kita tidak lupa di hari Jumat ini untuk menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla alaiya salatan sallallahu alaiha asyara. Barang siapa di antara kita yang bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah memberikan salawat 10 salawat kepadanya. Marilah kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan 1444 Hijriah baru saja berlalu. Selama 1 bulan penuh Allah Subhanahu wa taala melatih kita, menyembah kita, menggembleng kita dan mentarbiyah kita untuk terbiasa berada dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan kemarin yang sudah meninggalkan kita dibiasakan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati bacaan Quran yang kita baca setiap harinya. Bahkan anak-anak kita berlomba-lomba mereka menghatamkan Quran. Orang tua, orang muda, laki dan perempuan, siapapun dia, ketika dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, mereka begitu menikmati Al-Quran yang mereka baca di bulan Ramadan. Kita juga ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu bergegas di masjid ketika muadzin memandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Bergegas kita, apapun kondisinya, di kantorkah kita, di pasarkah kita, di pendidikan kita, jika Allah Subhanahu wa taala panggil kita, hayya 'alas salat, maka kita bergegas ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah. Kita juga ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk bersedekah di bulan Ramadan. Bahkan sedekahnya kita lebih baik dari bulan-bulan lainnya. Alhamdulillah, Ramadan mengajarkan dan menggembleng kita untuk kuat sholat tarawih, bahkan yang jumlah rakaatnya melebihi jumlah rakaat sholat fardu yang kita biasa kerjakan. Subhanallah, betapa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada dalam ketaatan. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ketika kemarin bulan Ramadan. Demikianlah yang kita ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Ramadan sudah tiada. Ramadan sudah lama 2 pekan meninggalkan kita. Saatnya kita menguatkan azam, menguatkan tekad, menguatkan niat di dalam diri untuk mari sama-sama kita merawat ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selesai Ramadan. Jangan sampai seba'da Ramadan latihan dan ketaatan tadi lepas satu persatu. Jangan sampai salat yang rutin kita tunaikan, bahkan dengan berjamaah di masjid ini dan masjid yang lainnya tiba-tiba ditinggalkan selepas bulan Ramadan. Jangan sampai tilawah Al-Quran yang kita baca walaupun 1 halaman di bulan Ramadan, bahkan lebih di bulan Ramadan dilakukan di bulan Ramadan, lepas tak ada lagi kita dengar bacaan Ramadan di rumah kita, di kantor kita, di pasar dan di mana. Tiba-tiba tidak ada lagi jejak orang membaca Al-Quran Karim. Jika kita biarkan kebiasaan-kebiasaan baik tadi, kebiasaan-kebiasaan yang merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala tentu saja, maka tidak ubahnya kita ini seperti seorang wanita yang dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang sudah memintal benangnya menjadi sebuah kain, kemudian dia uraikan kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kalladzina naqadhu ghazlaha ba'da quwwatin ankara." Janganlah kalian seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah ditinggal kuat, kemudian dia cerai-beraikan. Surat An-Nahl ayat 92. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita jaga, mari kita aktifkan ibadah kita ba'da Ramadan. Meski boleh jadi secara kuantitas banyaknya tidak lebih banyak dibandingkan dengan saat kita beribadah di bulan Ramadan. Jika Ramadan tilawah yang kita baca, yang kita tunaikan 2 sampai 3 juz per hari, maka agar jangan sampai ada 1 hari tidak pernah kita membaca Al-Quran. Bahkan yang lebih parah, kita hanya membaca Al-Quran Karim ketika ada orang yang mengajak kita untuk ikut takziah, untuk ikut bertahlil, untuk ikut membaca surat Al-Yasin. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh hadis Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada kita, ahabbul a'mal ila Allah taala adwamuha wa ibadah. Sebaik-baik amal, secita-citanya amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha wa ibadah. Tetap amal itu dikerjakan. Ajak continue istiqamah walaupun sedikit. Yang terlihat sedikit sekalipun jangan pernah kita remehkan, apalagi kita tinggalkan. Sedikit tapi aja akan bernilai luar biasa di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka pertahankanlah kebaikan-kebaikan kita selama bulan Ramadan kemarin di 11 bulan yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Ramadan 1445 Hijriah. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan sekali-kali kalian meremehkan satu amal kebaikan, meskipun ketika kalian bertemu bertatap muka dengan orang-orang beriman, dengan orang-orang muslim dengan wajah yang sumringah, wajah yang ceria, berbicara dengan lemah lembut. Mari kita tekankan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan sekali-kali kita sepelekan yang kecil, yang sedikit dari amal kebaikan. Tekuni
telateni. Tilawah yang hanya beberapa lembar, sholat tahajud yang hanya beberapa rakaat nanti kita kerjakan, sedekah yang hanya beberapa rupiah kita masukkan, rutinkan, ajarkan, kontinuitaskan dan istiqomahkan. Rasulullah SAW menginginkan kita semua dengan sekiranya kepada para sahabat Rasulullah SAW, ya abdallah, wahai hamba Allah, la takun mithlu dzalik, la takun mithlu dzalik, kana yaqumul lail fa qiyamul lail. Wahai Abdullah, wahai hamba Allah, janganlah seperti si bulan. Dulu ia biasa salat malam, tapi sekarang dia tidak lagi mengerjakannya. Masyarakat muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa perilaku kita sekarang ba'da Ramadan persis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ramadan berlalu, hilang tahajud kita. Ramadan berlalu, hilang tilawah Quran kita. Ramadan berlalu, hilang puasa sunnah kita. Ramadan berlalu, hilang sedekah kita, dan hilang berbagai kesempatan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah kita semua seperti orang-orang yang demikian. Lalu bagaimana agar kita menjadi pribadi yang bersegera terdepan dan kebaikan? Bagaimana agar kita bisa merawat ketaatan seusai Ramadan? Ada banyak jalan. Salah satunya, marilah kita memenuhi kebiasaan jalan para sahabat Rasulullah SAW. Apa kebiasaan para sahabat ketika bertemu dengan sahabat-sahabat lainnya usai ba'da Ramadan, ba'da usbu', atau usbu'ain, atau ba'da syahr, atau ba'da syahr, setelah seminggu, setelah 2 minggu, atau setelah sebulan? Apa yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW? Karena sahabat Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat yang lainnya, taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal pahala ibadah kita di bulan Ramadan. Al-Hafiz Ibnu Hajar menyampaikan kepada kita sanad hadis ini sahih. Ucapan ini memang semestinya kita resapi dalamnya. Harapan agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin, sekaligus ada rasa khawatir ibadah bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasa khawatir itulah, rasa khawatir yang kita beramal selama di bulan Ramadan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan mendorong setiap hamba bergegas terdepan dalam beramal kebaikan seba'da Ramadan. Mereka yang merasa bekalnya masih kurang tentu akan rajin mempersiapkannya. Mereka yang terus beribadah kepada Allah Ta'ala adalah mereka yang merasa bekalnya kurang, bahkan belum memadai, sekalipun baru saja dia menjalankan bulan Ramadan. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang memberikan apa yang telah mereka berikan berupa amal saleh yang mereka kerjakan dengan hati yang takut, karena mereka tahu bahwa sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mereka akan kembali kepada Rabb mereka. Aisyah radhiyallahu anha berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah mereka bersalah? Apakah mereka berdosa? Apakah mereka meninggalkan salat?" Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa hum yaquluna alla taqbalu amalahum, alla taqbalu minhum a'malahum alladzina yusari'una bil khairat wa hum laha sabiqun. Wahai Siti Aisyah, mereka itu rajin puasa, bahkan mereka rajin salat, mereka rajin sedekah, namun mereka khawatir amal-amal mereka takut tidak diterima. Bahkan mereka itu orang-orang yang bersegera dan terdepan dalam kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merasa amal ibadah kita masih sedikit, amal ibadah kita banyak bolongnya, amal ibadah kita masih banyak cacatnya di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka tumbuh qulubun wajilatun ila rabbi, hati yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kita
mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan hanya kemarin orang-orang bisa mudik ke kampung halaman mereka, tapi yang pasti tidak ada hambatan, tidak ada lampu merah, tidak ada tol, dan tidak ada halangan pemerintah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan polisinya, petugasnya datang kepada kita, maka kita dipaksa mudik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pesan para ulama kepada kita, orang-orang yang sudah menunaikan ibadah bulan Ramadan, kunu ibadallah. Jadilah kita semua hamba Allah, wala takunu ibadah Ramadan. Dan janganlah kita menjadi hamba Ramadan yang hanya beribadah bulan Ramadan saja. Jika Ramadan tidak ada, Ramadan pergi, maka tidak ada bekas yang dia kerjakan selain menunggu masa bulan Ramadan. Boleh jadi Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir buat kita. Sabda Nabi Muhammad SAW, man qama Ramadan thumma atba'ahu min sittin min Syawal kana tasyamuhu. Barang siapa kita berpuasa di bulan Ramadan dan ikuti dengan 6 hari puasa sunnah di bulan Ramadan, kana tasyamuhu. Ternyata dia digolongkan oleh Allah Subhanahu puasa 1 bulan, 1 tahun penuhnya. Marilah kita tingkatkan dan ajarkan, istiqomahkan amal-amal kita di bulan Ramadan. Kemarin kita copy pastekan di amal-amal bulan Ramadan, dimulai dengan bulan Syawal ini. Bagi ma'asyiral muslimin yang belum melaksanakan puasa sunnah, masih ada waktu 6 hari di bulan Syawal ini agar kita digenapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 tahun penuh berpuasa bersama bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina li kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa Allahu 'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'an sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil 'anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abbudana wa tamim tafsirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un wa aqimis salat.